Oleh karena itu, tidak perlulah mahasiswa harus turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi, untuk membela Rocky Gerung. Menurut saya bahwa kalau itu dilakukan, kita terkesan kemunduran dalam demokrasi. Karena kita sudah sepakat bahwa demokrasi yang kita junjung ada dasarnya, ada undang-undangnya, ada regulasinya yang mengatur. Karena salah satu instrumen demokrasi adalah undang-undang. Jumpa lagi dengan saya, Edo Koisin, pada kesempatan kali ini. Edisi kali ini saya membahas terkait dengan pro kontra pernyataan Rocky Gerung. Kita sudah melihat secara jelas bahwa pernyataan dari Rocky Gerung mengakibatkan ada terjadi pro dan kontra di masyarakat. Kita tahu bahwa Rocky Gerung ini adalah salah satu pengkritik pemerintahan yang selalu dihadapkan dengan hal yang sifatnya kontroversi, yang dimana pernyataan-pernyataan dan kemarin pernyataan terkait dengan diduga ada unsur penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo dengan kapasitas sebagai personalnya. Tapi pada kesempatan ini saya melihat bahwa indeks demokrasi kita menurun karena persoalan yang terjadi, ada kelompok-kelompok masyarakat yang berupaya untuk mengintervensi penegak hukum, dan juga ada kelompok-kelompok masyarakat yang mencoba turun ke jalan untuk melakukan people power. Contohnya kita melihat saat ini ada pernyataan dari mahasiswa dari beberapa BEM, Badan Eksekutif, untuk melakukan pernyataan sikap bahwa akan turun ke jalan apabila Rocky Gerung dikenakan sanksi hukum terkait dengan pernyataannya juga. Yang berikut, ada juga pernyataan dari beberapa aktivis mahasiswa yang dimana sedang terjadi pembakaran bendera salah satu partai, yaitu saya sebut Partai PDI Perjuangan, dan juga ada respon dari PDI Perjuangan. Nah, kita lihat bahwa persoalan hukum dan persoalan politik ini kan berbeda realnya. Yang dimana kalau persoalan hukum, ya ada mekanisme hukumnya. Ada lembaga-lembaga yang punya kapasitas untuk penyelesaian secara hukumnya, yaitu sekarang sudah digiring pernyataan Rocky Gerung tersebut kepada penegak hukum. Oleh karena itu, tidak perlulah mahasiswa harus turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi, untuk membela Rocky Gerung. Menurut saya bahwa kalau itu dilakukan, kita terkesan kemunduran dalam demokrasi. Karena kita sudah sepakat bahwa demokrasi yang kita junjung ada dasarnya, ada undang-undangnya, ada regulasinya yang mengatur. Karena salah satu instrumen demokrasi adalah undang-undang. Oleh karena itu, kalau ada kelompok mahasiswa yang turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi atau yang dikatakan adalah people power, ya menurut saya itu agak keliru. Karena ngapain kita bela Rocky Gerung yang dalam kapasitas sebagai subjek atau personalnya? Kalau bisa energi positif mahasiswa untuk turun ke jalan demonstrasi, cobalah melihat persoalan-persoalan sosial, persoalan kemiskinan, indeks korupsi kita, persoalan diskriminasi terhadap masyarakat kecil. Hal-hal itu yang perlu dilihatlah, dikaji. Oleh karena itu, jangan sampai bahwa demokrasi yang kita anut saat ini ajang balas dendam. Karena Rocky Gerung saat ini sudah didemo oleh relawannya Jokowi, oleh partai politik yaitu PDI Perjuangan untuk mendesak kepolisian untuk penjarakan Rocky, lalu ada gerakan balasannya. Ya menurut saya kita sudah berlarut-larut dalam demokrasi yang tidak mendasar. Kita habis energi untuk mengurus hal-hal yang tidak substansial. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda, sebagai mahasiswa harus secara objektif melihat duduk persoalannya. Kita jangan mengintervensi karena ada pilar penyelenggara negara, ada lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dengan porsi kekuasaannya masing-masing. Jadi kalau persoalan hukum yang sudah di wilayah yudikatif, dalam hal ini adalah kepolisian, ya sudah itu biarkan saja. Oleh karena itu, biarkan kita sudah persoalan Rocky Gerung, karena kita akan melihat lagi kontestasi Pilpres 2024. Ada banyak energi yang harus kita keluarkan di situ untuk menjaga demokrasi kita. Jangan sampai demokrasi ini diterjemahkan untuk melakukan hal-hal yang tidak mendasar, seperti saling demo-mendemo, seperti ajang balas dendam saja. Oleh karena itu, prinsipnya adalah persoalan Rocky Gerung sudah di ranah hukum. Kita tidak perlu mengintervensi penyelesaian secara hukum, itu ranah hukum. Kita sebagai mahasiswa, sebagai masyarakat terdidik, sebagai akademisi, memposisikan diri untuk mencerdaskan masyarakat. Kita jangan memprovokasi hal-hal yang tidak mendasar yang mengakibatkan kita habis energi
untuk urus hal-hal yang tidak mendasar, hal-hal yang tidak substansial untuk mendukung demokrasi kita. Demokrasi yang kita anut adalah demokrasi Pancasila, yang dimana ada nilai-nilai, ada asas-asas yang terkandung dalam demokrasi. Dan kita harus paham posisi, kapasitas kita dalam berdemokrasi. Kita jangan melangkai, karena kita tidak bisa menyimpulkan segala sesuatu tanpa melalui proses yang dimana pernyataan Rocky Gerung yang saat ini kita tidak bisa menyampaikan bahwa itu benar apa salah. Ada ranah penyelesaiannya. Oleh karena itu, kita mengisi demokrasi ini dengan pikiran yang cerdas, dengan pikiran ilmiah, dengan pemikiran secara substansi, dengan pemikiran secara konstruktif, agar melihat bangsa ini ke depan. Kalau kita saat ini sudah dihadapkan dengan bonus demografi, dengan jumlah kaum pemuda, mahasiswa yang sangat banyak, tetapi kita harus juga bonus berpikir, bonus akal sehat yang sering disampaikan oleh Bung Rocky Gerung. Oleh karena itu, semakin banyak jumlah kita yang disebut dengan bonus demografi, bonus pikiran juga, bonus kecerdasan, itu penting juga. Agar apa? Kita mengisi demokrasi ini dengan sehat. Kita mengisi demokrasi ini dengan riang gembira. Kita mengisi demokrasi ini dengan melihat kepada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Agar apa? Jangan lagi namanya patologi, penyakit dalam demokrasi, yaitu hal-hal yang seakan-akan menantang atau hal-hal yang seakan-akan mengganggu demokrasi, mengganggu penyelenggaraan Pilpres. Sekali lagi, sebagai akademisi, sebagai mahasiswa, memposisikan diri sebagai middle class yang mengontrol pemerintah, yang menyadarkan publik. Tugas kita begitu, sebagai agen of change, agen perubahan, memposisikan diri untuk melihat hal-hal yang mendasar. Itu saja ulasan saya. Semoga kita cerdas untuk mencerdaskan masyarakat. Terima kasih, sampai ketemu lagi.